Ya, awal Februari lalu, survei SMRC juga menyebutkan Ganjar Pranowo menjadi yang paling banyak menuai dukungan dari kelompok pemilih super kritis. Ya, dengan perolehan suara 45,6%, Ganjar jauh meninggalkan tokoh politik yang lain seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Anies yang di urutan kedua memperoleh dukungan sebanyak 15,2%. Sementara Prabowo membuntuti di urutan ketiga dengan 9,5% suara pemilih super kritis. Kelompok super kritis merupakan salah satu bentuk spesifikasi responden dalam survei yang digelar 8 hingga 11 November 2021 lalu. Dan kita masih lanjutkan dialog dengan Bang Denny Irvani, Direktur Riset SMRC. Bang Denny masih bersama kami? Iya. Oke, ini terkait kelompok pemilih super kritis. Boleh dijelaskan ini? Ya, pemilih itu pada dasarnya terbagi dalam berbagai kelompok ya. Nah, kita bisa membagi pemilih itu berdasarkan tingkat kekritisan. Oke. Ada pemilih yang kritis, ada pemilih yang kurang kritis. Pemilih yang kritis itu adalah pemilih yang pada dasarnya punya modal untuk bisa mengevaluasi berbagai masalah secara lebih komprehensif karena terakses oleh sumber-sumber informasi seperti mereka memiliki handphone, kemudian mengakses internet, tinggal di perkotaan biasanya, kemudian yang lebih berpendidikan. Dan pemilih yang kritis itu punya karakteristik yang sangat penting, diantaranya adalah pemilih yang tidak mudah goyah pilihannya, bahkan cenderung bisa mempengaruhi pemilih-pemilih yang lain atau pemilih yang kurang kritis. Maka calon yang unggul dalam menurut pemilih kritis itu cenderung punya potensi yang besar dalam pemilihan presiden. Dan dalam research yang kami lakukan pada kelompok pemilih kritis itu Ganjar unggul dari calon-calon lain, kemudian ada Anies berikutnya dan Prabowo tertinggal di bawah. Begitu, Mas. Dan ini unggulnya cukup jauh ya untuk Ganjar sendiri 45,6, lalu diikuti Anies yang berada di posisi kedua dengan 15,2%. Ini gapnya memang sejauh ini, apa yang menyebabkan angka ini begitu tinggi, Bang Denny, untuk kategori super kritis ini? Apa yang membuat mereka, kelompok yang Anda sebutkan tadi, yang tidak gampang berubah, yang punya akses internet dan juga let's say tinggal di perkotaan seperti itu, apa yang membuat mereka jatuh hati kepada seorang Ganjar? Ya, tidak lain dan tidak bukan kualitas personal Ganjar yang lebih positif dibanding Anies maupun Pak Prabowo. Pak Ganjar itu dinilai tidak punya stigma yang bisa membuat kelompok-kelompok tertentu agak menjauh, katakanlah misalnya stigma agama. Kemudian di samping itu juga Pak Ganjar memiliki basis massa yang cukup besar atau paling besar ya di Indonesia dari sisi etnisitas, di mana bangsa Indonesia mayoritas beretnis Jawa, sekitar 40%. Pak Ganjar berasal dari etnis itu atau paling tidak dipersepsikan cukup dekat dengan etnis tersebut. Kemudian di samping itu ya, di samping kualitas personal, kemudian etnisitas, juga pemilih melihat Ganjar itu relatif dekat dengan masyarakat, terlihat sering turun ke masyarakat dibanding tokoh-tokoh yang lain. Itulah yang saya kira bisa menjelaskan mengapa pemilih termasuk pemilih kritis sangat besar dukungan kepada Ganjar. Baik, kalau bicara tadi kita bahwa Ganjar dan keunggulannya dan lagi-lagi bagaimana hasilnya terus cukup baik untuk beberapa waktu terakhir. Apa kelemahan Ganjar atau apa yang belum dilakukan Ganjar? Karena kita tahu kalau kita bicara Ganjar mungkin akan kuat di Jawa ketika Jawa Tengah, Jogja dan mungkin Jawa Timur. Tapi di luar itu juga kita tidak bisa mengabaikan bagaimana pulau-pulau lain ya, Sumatera, Kalimantan yang memang juga masih sangat cair. Ya betul, sejauh ini Ganjar PR bagi seorang Ganjar adalah bagaimana menaikkan awareness publik terutama di wilayah luar Jawa Tengah ya.
bahkan termasuk Jawa Timur. Di Oke. sana Pak Ganjar juga masih harus bekerja karena cukup banyak masih pemilih yang belum mengenal. Kemudian di Sumatera terutama 20% pemilih ada di Sumatera dan Pak Ganjar masih relatif rendah kedikenalan beliau walaupun akseptabilitas Pak Ganjar relatif tinggi. Itu saya kira Pak Ganjar yang penting bagi beliau untuk bisa segera bersosialisasi karena terutama di wilayah-wilayah yang pedalaman atau daerah pedesaan tidak semua orang terakses oleh informasi di sosial media hingga bagaimanapun harus ada cara lain ya untuk bisa mendekati publik. Baik, dengan hasil-hasil yang kita dapat Bang Denny bahwa Ganjar memang menjadi pilihan publik, apakah ini juga patut menjadi pertimbangan untuk PDIP sendiri untuk nantinya memetakan cara atau tadi untuk langkah ke depan karena kita tahu PDIP masih akan mempertimbangkan nama yang akan diajukan karena kita punya Pak Ganjar, Mbak Puan, dan mungkin nama-nama lain. Anda melihat bahwa seberapa penting survei ini menjadi masukan untuk tim PDIP sendiri? Iya, tentu saya bisa memahami bagi partai politik seperti PDI Perjuangan memutuskan seorang calon presiden itu bukan hal yang semudah membalikan telapak tangan ya. Baik. Bagaimanapun bukan hanya unsur elektabilitas, tapi ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan oleh partai politik. Tentu tapi bagaimanapun elektabilitas dari calon-calon presiden itu hal yang tidak bisa tidak diperhatikan karena bagaimanapun seorang calon presiden yang diusung oleh partai atau PDI Perjuangan ya harus menang. Kalau sementara ini kita tahu bahwa mungkin PDI Perjuangan masih ingin melihat bagaimana peluang Mbak Puan begitu ya yang sudah cukup lama digadang-gadang sebagai calon presiden. Namun sejauh ini elektabilitas Mbak Puan relatif masih jauh tertinggal di bawah. Yang cukup besar atau paling besar kader PDI Perjuangan ya Pak Ganjar Pranowo. Tapi apakah Pak Ganjar itu yang akan dilirik oleh PDI Perjuangan? Saya kira itu soal lain. Kita tidak bisa. Tapi kita tahu bahwa PDIP harusnya banyak tadi wajar kalau banyak pertimbangan karena target hat-trick ya untuk menang itu juga salah satu ya tadi perencanaannya memang harus matang dan betul. Jadi kan PDI sudah 2 kali menang pemilu ya dan sangat besar peluangnya PDI Perjuangan bisa menang lagi pada 2024. Tetapi dalam pemilihan 2024 pemilihan calon presiden juga penting karena siapa yang akan dicalonkan, calon yang akan diusung itu akan bisa punya dampak terhadap elektabilitas partai juga. Baik, kalau kita kembali ke Mbak Puan, ini Mbak Puan Maharani kalau kita lihat ya trennya memang stagnan seperti itu, bahkan beberapa kali turun. Apa yang membuat seorang Puan Maharani ini agak sulit diterima publik atau diterima pemilih baik itu dari general ataupun internal PDIP sendiri. Apa yang membuat Puan ini tadi agak susah dan apa yang harus dilakukan Puan kalau untuk menggenjot popularitas dan juga tadi bagaimana ketertarikan publik terhadap beliau? Baik, popularitas Mbak Puan ya sampai sejauh ini sudah cukup baik ya, sudah cukup besar atau cukup banyak orang yang kenal dengan Puan Maharani. Di survei terakhir pada Maret 2022 ada 66% publik secara nasional yang kenal dengan Mbak Puan. Namun popularitas itu, awareness itu tidak diikuti oleh kedisukaan yang tinggi dari yang kenal Mbak Puan yang menyatakan suka 45%, relatif jauh lebih tinggi, lebih rendah likability atau akseptabilitas pada Mbak Puan dibanding sebut saja Pak Ganjar Pranowo yang akseptabilitasnya 81%. Jadi memang Mbak Puan ini punya penilaian publik terhadap Mbak Puan itu relatif kurang positif dalam berbagai hal seperti yang tadi saya sampaikan juga. Apa sih masalahnya gitu ya? Jadi di mata publik itu ternyata Mbak Puan dipersepsikan kurang dekat dengan masyarakat dibanding tokoh lain seperti Ganjar. Jadi kita harus komparatif ya. Dibandingkan dengan Ganjar kurang dekat dengan masyarakat, kemudian integritasnya juga
relatif lebih rendah dinilai, ketegasan dan kewibawaannya lebih rendah, kemampuan memimpin Indonesia ke depan juga menurut persepsi publik relatif lebih rendah dibanding Pak Ganjar. Hal itulah yang saya kira membuat mengapa sejauh ini publik belum memilih Mbak Puan sebagai calon presiden. Oke. Mungkin ke depan bisa saja ada perubahan karena perilaku politik atau perilaku pemilih itu bisa dinamis ya. Tetapi saya kira bisa jadi Mbak Puan mungkin perlu juga mempertimbangkan bagaimana apabila beliau menjadi nomor 2 misalnya, kalau melihat dari stabilitasnya yang belum juga naik sejauh ini ya. Nomor 2, dengan kata lain bahwa mungkin Ganjar Puan seperti itu atau? Kalau Ganjar Puan saya kira jeruk makan jeruk ya, PDIP dan PDIP mungkin dengan calon-calon lain. Dan sejauh ini kan kita menilai. Berarti kalau dengan calon lain mengorbankan Ganjar dong? Iya, itu apa boleh buat kalau misalkan Mbak Puan ingin dimajukan. Yang kita dengar kan Mbak Puan sejauh ini ada kemungkinan berpasangan ya dengan misalnya Pak Prabowo, bahkan juga diberitakan terbuka dengan Anies dan lain-lain. Benar. Karena itu dalam research ini dan survei ini kita juga melakukan simulasi pasangan. Kalau misalkan Mbak Puan ya berpasangan dengan Pak Prabowo, Mbak Puan sebagai wakil, Prabowo sebagai calon presiden. Kemudian lawannya ada Anies Baswedan yang berpasangan dengan AHY, lalu ada Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Airlangga Hartarto. Itu elektabilitas dari Prabowo Subianto 27,5%, Prabowo Puan 27,5%, kemudian Ganjar Pranowo 28,5%, selisih 1%, tidak signifikan. Kemudian dengan Anies 29,8% juga tidak berbeda. Jadi 3 pasangan ini bisa jadi, kalau ini yang terjadi ya bisa jadi akan sangat ketat pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan. Bang Denny, terima kasih atas waktunya dan juga tadi penjabaran dari hasil survei terbaru. Sama-sama. Salam sehat, Bang Denny Irvanis, Direktur Riset SMRC. Dan kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.